I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Soal pertama. Apa saja sikap ilmiah yang harus diterapkan dalam melakukan proyek sains? Memiliki rasa memiliki minat yang besar untuk dapat menghasilkan suatu produk sains, peka, dan kritis terhadap fenomena atau kejadian di alam. Soal kedua. Bagaimana sosok B.J. Habibie dalam mengembangkan pesawat terbang? Seorang ilmuwan B.J. Habibie yang telah menekuni berbagai ilmu yang memiliki keterkaitan dengan pesawat terbang. Dan dunia penerbangan B.J. Habibie tidak berhenti sampai titik itu saja. Ia kemudian beranjak ke tahap berikutnya, yaitu merancang dan mengembangkan berbagai macam pesawat terbang. Pesawat Dornier DA-31. Pesawat Dornier DA-31 merupakan pesawat pertama yang dirancang oleh B.J. Habibie. Pesawat ini adalah pesawat angkut pertama di dunia yang melakukan pendaratan secara vertikal dengan menggunakan teknologi VTOL, Vertical Takeoff Landing. Pesawat N250 Gatot Kaca, penemuan B.J. Habibie yang mengharumkan nama bangsa. Meski teknologi ini dianggap rumit bagi sebagian kalangan, namun kesuksesan dalam tahap uji terbang pesawat N250 Gatot Kaca yang disaksikan oleh hampir semua rakyat Indonesia. Pesawat R-80 memiliki berat maksimum saat take-off sebesar 27.000 kg dan operasi tanpa bebas 16.200 kg. Dengan dioperasikan menggunakan mesin turboprop, konsumsi bahan bakar pesawat ini dikatakan jauh lebih irit 20% dibandingkan dengan pesawat dengan mesin jet. Soal ketiga. Bagaimana kisah ilmuwan Al-Khawarizmi sebagai bapak matematika dunia? Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi adalah tokoh penting dalam perkembangan ilmu matematika karena beliau merupakan penemu aljabar dan penemu angka nol. Ilmuwan muslim ini memperkenalkan aljabar dan hisab. Aljabar adalah karya pertama Al-Khawarizmi berupa buku yang membahas solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Soal keempat. Bagaimana kisah ilmuwan Ibnu Hayyan sebagai bapak kimia dunia? Jabir bin Hayyan dikenal sebagai bapak ilmu kimia modern, sebagaimana disebutkan dalam ensiklopedia biografi ilmuwan Islam di bidang sains karya Mustain DKK. Kehidupan Jabir bin Hayyan sebagai seorang alkemis tidak bermula dari tempat kelahirannya atau kota-kota lain di wilayah Persia. Ia mulai menjadi seorang alkemis di Yaman. Soal kelima. Bagaimana kisah ilmuwan Ibnu Haytham dalam mengembangkan sains? Soal kelima. Bagaimana kisah ilmuwan Ibnu Haytham dalam mengembangkan sains? Ibnu Haytham lahir di Basrah pada tahun 965 Meter. Ia melanjutkan pendidikannya di kota kelahirannya. Setelah melanjutkan pendidikan, Ibnu Haytham bekerja sebagai pegawai pemerintah di kota kelahirannya juga. Ibnu Haytham juga pernah melakukan penelitian di Sungai Nil dan menyalin buku-buku mengenai matematika dan falak. Dari hasil kerja keras tersebut, kemudian beliau menjadi seseorang yang ahli dalam bidang sains, falak, fikih, matematika, geometri, pengobatan, dan falsafah. Sekian, terima kasih.